Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan hasil kajian saya tentang pemilu serentak yang masih menggunakan presidensial threshold. Nah, saya melakukan kajian ini menelusuri berbagai bahan dan yang kemudian menyimpulkan bahwa sejak pemilu serentak presidensial threshold itu nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Tapi kajian saya ini tidak langsung mempersoalkan presidensial threshold, tapi mempermasalahkan status partai politik pengusul dalam mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ya, nah kajian saya ini berangkat dari pasal 22E ayat 1 ya, yang menyebutkan bahwa pemilu itu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Saya akan kasih ilustrasi ya, karena pemilu itu apa tujuan pemilu? Tujuan pemilu itu cuma satu, yaitu memilih anggota DPR, DPD, DPRD, presiden dan wakil presiden. Seperti yang tertuang dalam pasal 22E ayat 2 yang menyatakan pemilu dilaksanakan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, presiden dan wakil presiden. Nah, setelah pelantikan anggota DPR, DPD, DPRD, presiden dan wakil presiden, maka pemilu itu berakhir ya atau selesai. 5 tahun yang akan datang kita akan melaksanakan pemilu lagi dengan tujuan yang sama, yaitu memilih anggota DPR, DPRD, DPD, dan presiden dan wakil presiden. Setelah itu pemilu juga akan berakhir. Tidak ada hubungan apapun antara pemilu yang satu dengan pemilu yang lainnya ya. Nah, di sini juga saya kutip pendapat mahkamah yang menyatakan bahwa konstitusi hanya mengamanatkan hanya ada satu pemilihan umum dalam kurun waktu 5 tahun ya. Nah, apa yang saya tunjukkan nanti saya akan menunjukkannya memperdalam kajian ini. Nah, berangkat dari tadi pasal 22 ayat 1 pemilihan umum itu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Lalu kemudian kira-kira kita bertanya, yang mana pemilu, mana wujud pemilu yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali itu? Nah, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pasal 1 ayat 2 dinyatakan bahwa penyelenggaraan pemilu adalah pelaksanaan tahapan pemilu. Lalu diperjelas lagi pada pasal 167 ayat 4 yang mengatur tentang tahapan. Ya, dalam pasal 167 ini ada 11 tahapan yang diatur ya. Nah, tahapan ini setiap kali akan dilaksanakan pemilu semuanya dimulai dari awal ya. Seperti perencanaan program dan anggaran. Dalam hal ini KPU menyusun kembali kebutuhan anggarannya, melakukan pemutahiran data pemilih. Data pemilih sebelumnya atau DPT pemilu terakhir itu jadikan sebagai bahan baku untuk dimutakhirkan kembali, divalidasi kembali untuk menghasilkan DPT baru yang akan digunakan pada hari H. Nah, pendaftaran partai politik dan verifikasinya akan nanti juga akan dibuka. Dan sekarang ini kita sudah melihat, membaca bahwa KPU sudah membuka pendaftaran partai politik peserta pemilu. Ya, lalu nanti ada penetapan peserta pemilu, ada penetapan jumlah kursi dan dapil, pencalonan anggota DPR, wakil presiden dan DPD, sampai kemudian berakhir di pengucapan sumpah janji. Inilah pemilu, wujud pemilu yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Nah, fokus pada kajian saya tadi seperti di awal yang mempermasalahkan status partai politik dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tentang Pemilu yang diberi kewenangan, diberi hak untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Nah, saya akan tunjukkan Bapak Ibu bahwa di pencalonan presiden dan wakil presiden, saya akan juga menunjukkan pencalonan anggota DPR dan DPRD. Karena di sini akan kita melihat kerancuan pemilu yang kita laksanakan pada pemilu, khusus pada pemilu setelah pemilu serentak ya. Nah, di sini ada 2 pencalonan ya, calon anggota DPR dan calon presiden. Calon presiden itu diusulkan oleh partai politik peserta pemilu terakhir yang mendapatkan kursi atau lolos ambang batas parlemen. Nah, dalam konteks pelaksanaan pemilu 2024, maka parpol peserta pemilu yang akan
mengusulkan calon presiden adalah parpol peserta pemilu 2019. Statusnya sebagai parpol peserta pemilu 2019. Ini yang harus digarisbawahi bahwa pengusul calon presiden dan wakil presiden berdasarkan pasal 222 itu adalah parpol peserta pemilu sebelumnya. Dalam hal ini adalah parpol peserta pemilu 19. Sedangkan calon anggota DPR adalah diusulkan oleh parpol peserta pemilu 2024 yang dihasilkan di tahapan ini ya. Nah, jadi dalam konteks ini, dalam pelaksanaan pemilu kita ini sudah ada dua status parpol politik peserta pemilu. Yang pertama parpol peserta pemilu sebelumnya itu atau parpol peserta pemilu 19 dan yang kedua adalah parpol peserta pemilu 2024. Pertanyaan saya, mungkinkah konstitusi kita mengandung dualitas status parpol dalam pemilu? Ini nyata-nyata adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar ya. Lalu partai politik peserta pemilu mana yang dimaksud dalam pasal 6A ayat 2 yang menyatakan pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Saya bisa pastikan bahwa parpol yang dimaksud dalam pasal 6A ayat ini adalah parpol peserta pemilu 2024 ya. Karena kita akan melaksanakan pemilu pada tahun 2024. Seperti itulah kita menyebut pelaksanaan pemilu. Selama ini sejak pemilu 55 kita selalu menyebutkan kode tahun di belakang pelaksanaan pemilu itu. Jadi pasal 6 ayat 2 ini yang dinyatakan yang dimaksud sebagai partai politik peserta pemilu adalah partai politik peserta pemilu 2024. Adapun kedudukan partai politik peserta pemilu 2019 ini adalah partai politik yang sudah berlalu. Statusnya berakhir pada saat pemilu itu selesai ketika anggota DPR dan DPRD, presiden dan wakil presiden dilantik. Satu. Yang kedua, parpol peserta pemilu ini ternyata menodai pelaksanaan pemilu yang periode 5 tahun sekali. Jadi menggunakan tahapan atau bagian dari tahapan atau bagian dari subtahapan pemilu sebelumnya ke dalam pelaksanaan pemilu yang sekarang, atau menggunakan tahapan atau bagian dari tahapan atau bagian dari subtahapan pemilu 2019 ke dalam pemilu 2024 adalah nyata-nyata menodai pasal 22E ayat 1 ini. Artinya dia nyata-nyata bertentangan dengan pasal 22 ayat 1 sehingga harus dinyatakan inkonstitusional. Sehingga pasal yang partai politik peserta pemilu yang harusnya secara konstitusi mengusulkan pasangan calon presiden adalah partai politik yang dihasilkan nanti di tahapan ini sebagai parpol peserta pemilu 2024. Nah, sedangkan pasal 22 ini status partai politiknya harus dinyatakan konstitusional karena nyata-nyata bertentangan dengan baik pasal 6A ayat 2 maupun pasal 22 ayat 1 ini. Nah, itulah yang harus kita perkarakan ke Mahkamah Konstitusi bahwa jangan lagi mempersoalkan presidensial threshold-nya karena itu sudah seringkali diuji di MK dan MK selalu kekeh menyatakan bahwa itu konstitusional. Meskipun dalam banyak kajian sebenarnya kita bisa beradu dan kita bisa menunjukkan bahwa posisi partai politik presidensial threshold itu inkonstitusional. Lalu saya akan tunjukkan ini jelas-jelas KPU ya mengumumkan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu ya. Jadi jelas dan terang bahwa belum ada partai politik peserta pemilu ya. Nah, ini dituangkan dalam pengumuman KPU nomor 7/PL ini tentang pendaftaran partai politik calon peserta pemilu tahun 2024. Jadi sampai hari ini dan jika merujuk kepada tahapan pemilu yang sudah ditetapkan oleh KPU, penetapan partai politik peserta pemilu 2024 baru akan dilakukan oleh KPU pada tanggal 14 Desember 2022 nantinya ya. Semua hari ini baik partai politik yang mendapatkan kursi pada pemilu 2019, berapapun kursi yang dia dapatkan pada pemilu 2019, sekarang ini dia statusnya sebagai calon peserta pemilu. Itu pun kalau dia mendaftar, kalau dia tidak mendaftar maka dia tidak menjadi calon peserta ya. Jadi dia harus mendaftarkan diri kembali kepada KPU untuk dapat mengikuti pemilu sebagai peserta partai politik peserta pemilu. Nah, saya akan tunjukkan lagi secara sederhana gambaran bahwa partai politik peserta pemilu itu yang mana yang dimaksudnya. Saya mempertegas. Jadi misalnya kita melaksanakan pemilu 2024, pemilu seperti tadi,
diwujudkan dalam tahapan, nah maka parpol peserta pemilu yang akan mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden itu adalah partai politik peserta pemilu 2024. Ya, jadi siapapun partai politik yang lolos verifikasi lalu kemudian ditetapkan oleh KPU sebagai peserta pemilu, maka partai politik inilah yang memiliki kewenangan konstitusional untuk mengajukan satu paket pasangan calon presiden. Partai politik ini baik sendiri-sendiri maupun berkoalisi untuk mengusung pasangan calon. Ya, terserah masing-masing partai politik. Kalau ketemu kemistrinya, kemistri ideologinya, kemistri platformnya, kemistri visi dan misinya, maka mereka bisa bersepakat untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ya, jadi tidak ada paksaan untuk harus berkoalisi karena kalimat atau memang di sini tidak ada alternatif. Boleh sendiri-sendiri, boleh juga membangun koalisi. Adapun pasal 22 itu ya harus dinyatakan sebagai kedudukan partai politiknya dinyatakan sebagai inkonstitusional. Ya, nah kesimpulannya status parpol peserta pemilu sebelumnya atau pemilu terakhir bukan partai politik peserta pemilu, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam bahasa yang paling konkret dinyatakan sebagai berikut. Status partai politik peserta pemilu 2019 bukan partai politik peserta pemilu 2024. Artinya partai politik yang secara konstitusional nanti akan mengusulkan, memiliki hak untuk mengusulkan pasangan calon presiden adalah partai politik yang akan ditetapkan oleh KPU sebagai peserta pemilu. Semua partai politik punya peluang yang sama untuk mengusulkan pasangan calon presiden nantinya sepanjang partai politik itu lolos sebagai peserta pemilu. Demikian, saya akan melanjutkan nanti kajian saya ini dalam tinjauan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, di mana kemudian setelah secara logika konstitusional pasal 222 itu inkonstitusional, nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka kedudukan partai politik ini, kedudukan pasal ini dalam konstruksi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu tidak memiliki dasar ontologi. Dasar adanya dia tidak dijelaskan dan tidak terdefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Nanti akan saya sampaikan pada video selanjutnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.